memperhatiin. Nah, Dek Friendly, sehat Dek Friendly. Berkah dalam Dek Friendly. Berkah dalam Bro Erik. Puji Tuhan. Itu tadi pengajarannya itu benar ya? Dari gereja itu? Iyalah, pelanggaran kok nggak ada yang sama ya sama hidupku ya? Nah, Dek Friendly ini berarti wah ini perlu dibaptis ulang nih Dek Friendly. Ini yang makanya ini yang saya pertanyakan ini. Apa saya yang salah? Nah, Dek Friendly itu gimana toh ya ampun. Gawat dah. Gawat nih. Duh, mampus nih. Aduh, pelanggaran. Tak perlu loh kamu nanti. Dek, pemburu centang hijau ini gimana Dek? Pemburu centang hijau ini Dek Friendly gimana nih Dek pemburu? Aduh, pelanggaran. Nah, ini tadi katanya dibaptis ulang nggak usah. Ini harusnya diruqyah yang begini ya. Salah ruqyah tambah parah. Tapi nganu loh Om, aku tadi tuh kaget deh. Aku kan punya apa? Istilahnya apa? Sebentar. Saya tuh punya itu loh, rumusan tadi itu loh, komitmen, komunikasi, ekonomi. Iya. Terjawab Om. Berarti dokumen gereja. Aku kaget tuh, sampai aku mama kok sama manggil istriku itu. Dan jabaranku kan sama toh dengan penjabaran yang di gereja tadi itu. Kaget aku Om tadi Om Freddy. Iya. Monggo Om Freddy silakan. Iya, berarti punya pengalaman. Selawat. Direnungkan. Selawat. Gini loh, Bro Erik, saya masuk ini mungkin teori saya benar atau mungkin salah ya. Kalau saya usul sih ya bagi perempuan Katolik kalau menikah sama berbeda agama itu lebih dibolehkan kalau menurut saya daripada seorang pria. Gimana saya begitu. Gimana coba? Gimana? Kalau wanita Katolik lebih terbuka untuk perkawinan beda agama. Kalau bagi saya daripada yang laki. Gitu. Ya karena kalau biasanya mengikuti suaminya Om. Nah, itu ikuti suaminya loh. Nah, bukan maksudnya gini ke generasi berikutnya. Ke generasi berikutnya itu biasanya kalau ibu itu lebih berpengaruh. Dia ngasuh dari bayi, dari apa. Yeah. Jadi kalau saya amati ya dari kasus-kasus menyakitkan. Kalau saya mungkin agak sedikit kontra tadi dengan Om Yosef ya mengenai perempuan atau wanita cenderung lebih terbuka untuk menikah dengan iman yang lain. Sebenarnya kalau menurut saya malah tidak ada perbedaan sebenarnya Om, karena memang pada saat misalnya berbeda nikah gereja atau nikah agama kan itu memang sudah ada perjanjian ya bahwa anak-anak itu akan dididik secara Katolik atau dibaptis secara Katolik. Ya, ada perkawinan campur itu ya betul. Ya, komitmen itu kan harus dijaga oleh kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak saja. Meskipun tadi katanya ada aspek psikologis dan lain sebagainya ya, tapi kita sebagai pria pun harusnya kembali mengingat pada perjanjian awal bahwa itu tanggung jawab kita. Nah, kalau menurut saya perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu hanya pada ada 3 poin yang hanya perempuan punya, yang tidak akan pernah dimiliki oleh laki-laki. Yang pertama itu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itu saja. Selain itu sama, baik itu tanggung jawab, baik itu mengenai komitmen, itu semua sama. Jadi ini pandangan saya pribadi Om ya. Jadi tidak ada bedanya kalau misalnya suami harus memasak ketika istri misalnya baru melahirkan atau tidak sempat, ya suami harus ambil alih tugas itu. Ketika suami mungkin sedang bekerja di luar, mungkin ada perabotan rumah yang rusak, ya kalau memang memungkinkan istri melakukannya, jadi tidak harus bergantung menunggu suami pulang atau misalnya menunggu istri selesai jaga anak. Itu kalau menurut pandangan saya, jadi hanya 3 itu saja yang tidak akan pernah dimiliki oleh laki-laki. Hanya masalah tadi mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itu aja, sekali lagi. Oke, mantap. Keren.
diskusinya mulai mantap. Sebelum ke Mbak Suto, sebetulnya antara yang dibantu dan membantu kuat mana Om Freddy sama Om Farid? Kuat mana pembantu yang dibantu dan membantu kuat mana Om Freddy? Om Freddy, kayak gitu juga. Antara yang dibantu dan yang membantu kuat mana Om Freddy? Coba Om. Mana ini? Aduh. Halo, silakan Om Freddy. Ya, silakan. Nah, itu dulu. Buka lagi. Ya. Ya, silakan. Udah. Nah, Maksudnya yang membantu dan dibantu apa maksudnya? Boleh. Tadi ya, kalau menanggapi Pak Pemurusnya tanggung jawab, maksud saya itu menurut pengamatan saya lebih setuju gitu maksudnya. Kalau peluangnya sih terbuka sama-sama ya, laki maupun perempuan ya, untuk kita dan suami. Menurut saya lebih cenderung kalau perempuannya ini perempuan lebih maksudnya saya nggak terlalu berat gitu loh kalau ngelihat kalau perempuan Katoliknya yang nikah perkawinan beda. Tapi kalau laki, nah ini saya yang was-was gitu, kasarnya gitu loh. Bisa dipahami nggak bro? Maksudnya begitu loh. Karena pengaruhnya itu pasti lebih besar ibu. Ya boleh, saya tahu waktu di pernikahan beda agama kan ada disarankan kan. Tapi ini mengikat sampai mana, sampai sejauh mana, dan dalam prakteknya bagaimana? Apalagi mereka diterima. Itu kan menurut gereja kamu, ya kan? Kalau bagi gereja saya atau kepercayaan saya tidak akan itu ada masalah, kayak gitu. Apa yang disarankan gitu loh. Sampai sejauh mana komitmen mereka? Ya itu aja. Terus yang selanjutnya, kalau bisa saya tambahkan, komitmen yang paling tinggi itu yang diajarkan gereja, yaitu setia dalam keadaan, suka dan duka. Nah itu komitmen yang paling awal kalau menurut saya sih, paling penting. Iya. Sebenarnya kalau ada godaan-godaan itu, nah kita ingat lagi. berkaitan yang membantu dan dibantu. Kita dengan istri yang lebih kuat, kita pastikan dibantu oleh istri toh. Contoh lah, kita akan siap menjadi suami seperti ini. Istri kita pergi ke orang tua atau pergi kemana, ya kan? Berarti kita posisi yang dibantu atau yang membantu? Harusnya seimbang ya. Harusnya sama-sama. Harusnya sama-sama. Teoritis coy, teoritis. Iya, memang dalam prakteknya karena perempuan lebih sering ya melakukan ya. Sudah bekerja sehari-hari ya. Ya, dalam hal lanjut. Jadi kalau suami kan jarang melakukan ya. Jadi merasa berat mungkin. Jadi, kalau istri udah terbiasa mereka. Tapi kalau soal bantu ya dalam keadaan tertentu ya suami harus siap paling banget. Nah ini cerita dulu waktu kelahiran anak pertama juga apa itu ya. Nah mau nggak mau saya harus nyuci itu, popok lah, jemur-jemurin lah, apalah itu ya seperti itu ya. Mau nggak mau. Tapi kan itu hanya sementara saja, setelah itu kan mutlak kepada istri. Iya kan? Nah, dalam situasi tertentu maksudnya dalam situasi tertentu harus siap. Jadi harusnya seimbang. Topik yang Om Erik bawa hari ini dari sisi saya pribadi ya personal ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kita tidak ada beda antara pria dan wanita dalam tanggung jawab dalam pernikahan, karena ya kita kan menjaga secara moral dan iman ya. Jadi bagi saya tetap berpegang pada kesetaraan tadi, tidak ada bedanya antara pria dan wanita. Nah, itu pandangan pribadi saya. Jadi untuk siapa yang membantu dan dibantu, buat saya ya saling melengkapi. Setuju dengan tadi ke Om Benny tadi, bahwa kita saling melengkapi, jadi setara posisinya seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, Om, mantap. Ibu Bapak dan rekan-rekan, Gereja Katolik ada 3 hal yang
membatalkan akte perkawinan, halangan menikah, cacat konsensus dan cacat forma kanonika. Judul hari ini adalah pembatalan sakramen perkawinan. Apakah sakramen perkawinan bisa dibatalkan? Bisa, Gereja Katolik, dikarenakan ada satu, halangan menikah, kedua, cacat konsensus, ketiga, cacat forma kanonika yang sudah kita bedah dari 2 literasi. Masih kurang 1 literasi, tapi sebelumnya saya berikan ke Pak Suto Wijogo. Silakan Pak Suto. Berkah dalam baiknya Tuhan. Berkah dalam semuanya, Berkah dalam maksudnya berkah dalam. Om Cetak Hijau, Gilton, dan Radio Sastro. Berkah dalam Bapak Suto. Omong Suto. Kadang kita sebelum melakukan janji suci sakramen perkawinan, minimal 3 minggu sebelumnya diumumkan dalam gereja. Saya yakin dan percaya umat tidak tahu apa yang menjadi penghalang pembatalan perkawinan itu. Padahal itu hampir setiap minggu bisa ke gereja kita selalu mendengar mengenai pengumuman penerimaan sakramen perkawinan dan diumumkan kepada umat yang mengetahui akan halangannya untuk melapor kepada pastor. Padahal di dalam pengajaran katekismus gereja sangat jarang dikasih pengajaran mengenai syarat-syarat sebagai pembatalan perkawinan itu. Seperti tadi disebutkan dalam literaturnya oleh DKJ, ada 3 literatur. Itu apa saja harusnya? Ini sewaktu saya sekolah waktu kecil kayaknya belum pernah dikasih. Itu menerima sakramen penguatan atau krisma juga tidak. Waktu pembelajaran pranikah itu pun tidak secara detail sesuai literatur yang diberikan oleh Bro DKJ. Benar Pak Suto, benar. Aku juga gitu. Ini Aneh itu. Lanjut. Ini kita harus sering diulangin dalam acara sakramen perkawinan ini agar umat mengerti apa yang menjadi halangan-halangan itu. Di antaranya halangan perkawinan itu ada 12 macam. Terus cacat konsensus juga ada 12 macam. Terus cacat informal ini yang sangat sulit dijelaskannya. Ini tolong nanti Bu DKJ menjelasin macam-macam halangan menikah. Yang 12 itu nanti dijelasin, dan cacat konsensus juga tolong dijelasin. Ya. Mudah-mudahan ada paman yang masuk bisa menjelasin sampai halangan yang ketiga, cacat forma kanonik. Itu kita diumumkan setiap minggu kalau ada halangan pernikahan tolong lapor sama pastor. Apa yang mau dilaporin sebagai halangannya? Saya pernah ada pengalaman tahun 1990 saya sebagai ketua stasi
karena bujang, pacaran, atau pacarnya pulang ke kota lain, itu datang ke kota pacarnya langsung ada pengumuman jalan nikah, tapi kondisinya beda dengan 1 tahun sebelumnya. Kondisinya hamil. Saya lapor sama pastor. Di pastor sudah itu sudah clear ya sudah. Jadi umat tidak mengetahui apa yang menjadi halangan perkawinan ini. Saya itu aja nanti tolong dijelasin yang mulai penghalangan perkawinan Pak Ramadan. Ketika tadi baca dari saya, terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih Pak Suto, pertanyaan yang cukup mantap. Tadi sudah dibedah tapi saya ulang lagi karena bertanya. Sabar ya Om Bagio sama Om Dalton, tak menjawab Pak Suto dulu. Oke, saya bentangkan tidak asumsi saya, tapi jawaban dari pengajaran gereja Katolik. Kikuk. Nah, kita bentangkan lagi. Sesuai dengan topik kita, tetap harus mantap ya. Saya berbesar ya. Membatalkan perkawinan menurut hukum kanonik Ibu Bapak. Ibu Bapak dan rekan-rekan, istilah membatalkan, tetapi maksudnya adalah menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah untuk disebut sebagai perkawinan. Secara umum, gereja Katolik selalu memandang perkawinan sebagai perkawinan yang sah, kecuali dapat dibuktikan kebalikannya. Di sini Bapak dan rekan-rekan, menurut gereja Katolik ada 3 hal yang membatalkan perkawinan. Ada 3 hal yang membatalkan perkawinan. Yang pertama, halangan menikah. Yang kedua, cacat konsensus. Yang ketiga, cacat forma kanonika. Jika ada 1 atau lebih halangan atau cacat ini yang terjadi sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan ditentukan, maka Ibu Bapak, sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai perkawinan yang sah sejak awal mula. Sehingga jika yang bersangkutan memohon kepada pihak tribunal keuskupan, maka setelah melakukan penyelidikan seksama atas dasar kesaksian para saksi dan bukti-bukti yang diajukan, pihak tribunal dapat mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pasangan tersebut. Sebaliknya, jika perkawinan tersebut sudah sah, maka perkawinan itu tidak dapat dibatalkan ataupun diceraikan. Sebab demikianlah yang diajarkan oleh Sabda Tuhan, Matius 19 ayat 5 sampai 6. Berikut ini 3 hal yang membatalkan perkawinan menurut hukum kanonik gereja Katolik. Tadi kan sudah bertanya juga. Macam-macam halangan menikah adalah di hukum kanonik kanon nomor 1083 sampai 1094 terdiri dari 1. Halangan menikah menurut hukum kanonik ya. 1. Kurangnya umur. 2. Potensi. 3. Adanya ikatan perkawinan terdahulu. 4. Disparitas kultus atau beda agama tanpa dispensasi. 5. Tabisan suci Muhammad. 6. Kaul kemurnian dalam tarekat religius. 7.
penculikan dan penahanan. Kedelapan, kejahatan pembunuhan. Kesembilan, hubungan persaudaraan konsanguinitas. Kesepuluh, hubungan semenda. Kesebelas, hubungan kelayakan publik seperti konkubinan. Kedua-belas, ada hubungan adopsi. Sekarang masuk dalam cacat konsensus, bisa dilihat di KHK Kanon 1095 sampai 1107. Meliputi apa saja sih konsensus itu? Satu, kekurangan kemampuan menggunakan akal sehat. Kedua, cacat yang parah dalam hal pertimbangan. Ketiga, ketidakmampuan mengambil kewajiban esensial perkawinan. Keempat, ketidaktahuan akan hakikat perkawinan. Kelima, salah orang. Keenam, salah dalam hal kualitas pasangan yang menjadi syarat utama. Ketujuh, penipuan atau dolus. Kedelapan, simulasi total atau hanya sandiwara untuk keperluan tertentu seperti mendapat izin tinggal atau kewarganegaraan tertentu. Dan kesembilan, simulasi sebagian seperti. Nah, ini yang luas di poin ke-9. Simulasi sebagian seperti, yaitu kontra bonum polis, yang dimaksud dari awal untuk tidak mau mempunyai keturunan. Yang selanjutnya kontra bonum fide, tidak bersedia-sedia atau mempertahankan hubungan perkawinan yang eksklusif hanya untuk pasangan. Selanjutnya kontra bonum sakramen atau tidak menghendaki hubungan yang permanen atau selamanya. Selanjutnya kontra bonum coniugum atau tidak menginginkan kebaikan pasangan. Contohnya menikahi agar pasangan dijadikan pelacur dan sebagainya. Ke-10, menikah dengan syarat kondisi tertentu. Ke-11, menikah karena paksaan. Yang terakhir, menikah karena ketakutan yang sangat akan terancam tertentu. Sekarang masuk ketiga, cacat forma kanonika. Bisa dilihat di Kanon 1108 sampai 1123. Di sini Ibu Bapak dan Pak Suto, yang dimaksud cacat forma kanonika yaitu pada dasarnya pernikahan diadakan berdasarkan cara kanonik Katolik di depan otoritas Gereja Katolik dan 2 orang saksi. Maka pernikahan antara 2 pihak yang dibaptis, yaitu satu pihak Katolik dan yang lain Kristen non-Katolik, memerlukan izin dari pihak ordinaris Gereja Katolik atau pihak keuskupan di mana perkawinan akan ditentukan. Sedangkan pernikahan antara pihak yang dibaptis Katolik dengan pihak yang tidak dibaptis, yaitu non-Katolik dan non-Kristen, memerlukan dispensasi dari pihak ordinaris. Jelas ya? Jika terdapat satu hal atau lebih dari hal-hal yang membatalkan perkawinan ini, maka salah satu pihak pasangan tersebut dapat mengajukan surat permohonan pembatalan perkawinan kepada pihak Tribunal Keuskupan. Pihak Tribunal Keuskupan akan memeriksa kasus tersebut, dan jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan para saksi, maka tribunal dapat meluluskan permohonan tersebut. Baru jika sudah dikeluarkan surat persetujuan tribunal, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan resmi tidak sah, dan demikian kedua belah pihak berstatus bebas atau tidak lagi terikat perkawinan tersebut. Jelas ya Pak Suto? Jawabannya